apa alasan utama Ganjar Pranowo? Saya tahu Mas Ganjar bilang karena ini pemikiran Bung Karno, karena ini ideologi, tapi saya ingin dengar langsung dari mulut Ganjar Pranowo. Dan kita punya komitmen ya, komitmen untuk ikut dalam perdamaian dunia, khususnya mendukung Palestina. Kita ikut, itu yang pertama. Dan itu menjadi kontrak sosial kita. Kita konsisten loh Mbak, membela Palestina itu. Nggak pernah, nggak. Itu konstitusional, ideologis buat PDI Perjuangan. Maka saya katakan, ketika banyak teman mencaci maki saya harus putuskan ini. Lebih baik diam aja seperti yang lain gitu. Oh enggak. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Ramai aksi boikot dan aksi-aksi menyerang Israel. Lah, kemarin-kemarin kemana saja? Setelah ramai saat ini, barulah para politisi dan capres lain itu muncul, sok paling membela Palestina. Terkesan hanya memanfaatkan isu Palestina untuk menaikkan popularitas mereka. Masih segar dalam ingatan saat Ganjar dicaci maki, dihujat netizen karena sikapnya yang berani menolak timnas Israel. Saat itu, Anies hanya diam tak berani bersikap. Sementara Prabowo sebagai menhan juga tidak punya sikap yang jelas. Penolakan ini kemudian memicu dibatalkannya status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Tak pelak, warganet pun menjadikan Ganjar sebagai kambing hitam kegagalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Yang menjadi pertanyaan, masa cuma karena Ganjar Indonesia batal jadi tuan rumah? 7 bulan berselang, perang Israel dan Palestina pecah. Dunia menyaksikan serangan demi serangan Israel yang membuka mata banyak orang akan watak kekejaman mereka. Nah, kemarin aksi bela Palestina besar-besaran digelar di Jakarta. Jutaan orang hadir menyuarakan keprihatinan yang dalam dan mengutuk Israel. Bahkan ada satu capres yang sempat orasi loh. Wedeh, perlu diketahui jauh-jauh hari sebelum aksi Israel terbalu menindas rakyat Palestina saat ini, calon Presiden Ganjar Pranowo telah berada di posisi terdepan menyuarakan sikap yang konsisten mendukung perjuangan rakyat Palestina. Ganjar Pranowo menolak kehadiran timnas Israel di Piala Dunia U20 yang sempat direncanakan digelar di Indonesia. Penolakan yang sempat menuai kecaman tapi memunculkan bukti belakangan bahwa Ganjar Pranowo adalah pemimpin yang patuh kepada Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Gerak cepat calon presiden dari PDIP yang berkoalisi dengan P3, Hanura dan Perindo telah menyatakan sikap menolak Israel dan keberpihakan kepada Palestina adalah sikap sebenar-benarnya. Yang menarik, akhirnya ini ada gerakan boikot produk Israel. Gimana guys? Setuju nggak? Kalau setuju ya mbok diingat yang statement kemarin, politik jangan dibawa-bawa ke sepak bola. Kalau dulu protes ada penolakan timnas Israel, sekarang malah menolak produk Israel. Konsisten itu memang sulit guys. Lihat-lihat sikon dan resikonya. Politik itu mau tidak mau, suka tidak suka, akan merembet ke segala hal di kolong langit. Ramai aksi boikot dan aksi-aksi menyerang Israel. Lah, kemarin-kemarin kemana saja? Setelah ramai saat ini, barulah para politisi dan capres lain itu muncul, sok paling membela Palestina. Terkesan hanya memanfaatkan isu Palestina untuk menaikkan popularitas mereka. Masih segar dalam ingatan saat Ganjar dicaci maki, dihujat netizen karena sikapnya yang berani menolak timnas Israel. Saat itu, Anies hanya diam tak berani bersikap. Sementara Prabowo sebagai menhan juga tidak punya sikap yang jelas. Penolakan ini kemudian memicu dibatalkannya status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Tak pelak, warganet pun menjadikan Ganjar sebagai kambing hitam kegagalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Yang menjadi pertanyaan, masa cuma karena Ganjar Indonesia batal jadi tuan rumah? 7 bulan berselang, perang Israel dan Palestina pecah. Dunia menyaksikan serangan demi serangan Israel yang membuka mata banyak orang
akan watak kekejaman mereka. Nah, kemarin aksi bela Palestina besar-besaran digelar di Jakarta. Jutaan orang hadir menyuarakan keprihatinan yang dalam dan mengutuk Israel. Bahkan ada satu capres yang sempat orasi loh. Wedeh, perlu diketahui jauh-jauh hari sebelum aksi Israel terbalu menindas rakyat Palestina saat ini, calon Presiden Ganjar Pranowo telah berada di posisi terdepan menyuarakan sikap yang konsisten mendukung perjuangan rakyat Palestina. Ganjar Pranowo menolak kehadiran timnas Israel di Piala Dunia U20 yang sempat direncanakan digelar di Indonesia. Penolakan yang sempat menuai kecaman tapi memunculkan bukti belakangan bahwa Ganjar Pranowo adalah pemimpin yang patuh kepada konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Gerak cepat calon presiden dari PDIP yang berkoalisi dengan P3, Hanura dan Perindo telah menyatakan sikap menolak Israel dan keberpihakan kepada Palestina adalah sikap sebenar-benarnya. Yang menarik, akhirnya ini ada gerakan boikot produk Israel. Gimana guys? Setuju nggak? Kalau setuju ya mbok diingat yang statement kemarin, politik jangan dibawa-bawa ke sepak bola. Kalau dulu protes ada penolakan timnas Israel, sekarang malah menolak produk Israel. Konsisten itu memang sulit guys. Lihat-lihat sikon dan resikonya. Politik itu mau tidak mau, suka tidak suka, akan merembet ke segala hal di kolong langit. Ramai aksi boikot dan aksi-aksi menyerang Israel. Lah kemarin-kemarin kemana saja? Setelah ramai saat ini, barulah para politisi dan capres lain itu muncul, sok paling membela Palestina. Terkesan hanya memanfaatkan isu Palestina untuk menaikkan popularitas mereka. Masih segar dalam ingatan saat Ganjar dicaci maki, dihujat netizen karena sikapnya yang berani menolak timnas Israel. Saat itu Anies hanya diam tak berani bersikap, sementara Prabowo sebagai menhan juga tidak punya sikap yang jelas. Penolakan ini kemudian memicu dibatalkannya status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Tak pelak, warganet pun menjadikan Ganjar sebagai kambing hitam kegagalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Yang menjadi pertanyaan, masa cuma karena Ganjar Indonesia batal jadi tuan rumah? 7 bulan berselang, perang Israel dan Palestina pecah. Dunia menyaksikan serangan demi serangan Israel yang membuka mata banyak orang akan watak kekejaman mereka. Nah, kemarin aksi bela Palestina besar-besaran digelar di Jakarta. Jutaan orang hadir menyuarakan keprihatinan yang dalam dan mengutuk Israel. Bahkan ada satu capres yang sempat orasi loh. Wedeh, perlu diketahui jauh-jauh hari sebelum aksi Israel terbalu menindas rakyat Palestina saat ini, calon presiden Indonesia sejak dulu tetap dipuja-puja